Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Video kali ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya tentang cara pembuatan daftar hadir yang merekap jam datang dan jam pulang. Di video saya sebelumnya saya sudah memberikan langkah-langkah atau teknis penyusunan daftar hadir yang nanti direkap jam datang dan jam pulangnya. Nah, untuk kali ini saya langsung saja ke pembuatannya mulai dari awal ya. Silakan masuk ke Google Drive untuk melihat folder-folder yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, terus untuk sekarang membuat daftar hadir, kita buat folder baru saja supaya nanti lebih rapi ya. Kita klik tombol baru yang sebelah kiri atas, lalu buat folder. Nah, foldernya silakan dinamai dengan nama yang unik atau berbeda, misalkan daftar hadir 2020 misalkan, atau mungkin pakai nama yang lain silakan, boleh ya. Terus buat, kemudian nanti muncul satu folder baru. Lah, ini daftar hadir 2020 tadi sudah dibuat ya. Ini muncul daftar hadir 2020. Sekarang kita buka, double klik, isinya masih kosong, belum diisi atau belum ada isinya. Nah, sekarang saya buat formulir untuk isi daftar hadirnya. Nah, dengan cara klik kanan di area kosong di sini ya, klik kanan. Terus lainnya pilih Google Formulir yang paling atas ya, Google Form atau Google Formulir. Jadi diklik kanan di area yang kosong di sini. Terus pilih lainnya Google Formulir. Nanti terbuka satu halaman baru. Nah, ini nanti untuk membuat formulir kehadirannya. Nah, terus judulnya silakan diubah atau diedit. Misalkan absensi SMP Negeri 2 misalkan. Nah, ini untuk judulnya silakan disesuaikan sendiri. Kalau ini sudah diedit, silakan klik tulisan yang atas ini, yang formulir tanpa judul diklik. Nanti otomatis akan sama dengan ini ya, akan otomatis sama. Kalau sudah, silakan masuk ke pertanyaan pertama. Nah, di sini pertanyaan tanpa judul silakan diedit. Yang pertama kita masukkan adalah kata kunci. Nah, kata kuncinya bisa pakai NIS, bisa pakai nomor absen, bisa pakai NISN, silakan. Yang penting nanti itu menandakan ID dari setiap siswa atau siswa-siswi kita ya. Misalkan saya buat NIS, gini, NIS ya. Terus untuk tipenya adalah jawaban singkat. Ini jawaban singkat. Terus bagian bawah untuk validasinya, ini validasi. Kalau misalkan ini belum ada, misalkan seperti ini belum ada atau enggak ada, silakan diklik tombol menu yang 3 di sini, terus pilih validasi. Terus angkanya diganti dengan ekspresi reguler. Nah, di sini angkanya yang tadinya angka seperti ini diganti dengan ekspresi reguler. Terus berisi diganti dengan kecocokan. Nah, di sini. Jadi ekspresi reguler dan kecocokan. Terus untuk polanya, ini isinya adalah list untuk NIS yang sudah ada di daftar hadir atau mungkin daftar nilai. Nah, contohnya seperti ini, misalkan ada NIS 001, 002 dan seterusnya. Ini mungkin dikopikan dari database daftar nilai atau daftar hadir ya. Nah, untuk menggabungkannya menjadi pola yang akan kita pasang di sini ya, di bagian pola, maka kita harus menggabungkan antara NIS pertama sampai yang terakhir dan diapit atau dipisahkan oleh tanda garis lurus. Nah, contohnya seperti ini atau caranya. Klik sama dengan atau pencet sama dengan seperti ini. Terus bagian atau NIS yang nomor 1 diklik. Nanti otomatis sama ya, kayak gini, sama dengan ini. Terus yang keduanya sama dengan lagi. Terus klik yang atasnya atau 001 yang atas ini. Terus dan di sini dan. Terus petik 2. Terus tanda garis lurus seperti ini ya. Tombolnya ada di sebelahnya backspace. Petik 2 lagi. Terus dan, kemudian 002-nya diklik. Otomatis nanti gabung antara 001 dan 002. Seperti ini ya. Nah, terus untuk selanjutnya, untuk yang 003, 004, dan seterusnya sampai bawah, silakan tinggal dikopikan saja untuk rumus yang berada di baris kedua ini. Tinggal dikopikan ke bawah. Seret, kayak gini, nanti otomatis nyambung. Seperti itu ya. Sehingga nanti di bagian akhir ada 001 sampai terakhirnya adalah 020 ya, 020. Nah, ini nanti yang kita kopikan, kita masukkan ke tadi isian pola yang ada di NIS ini. Sehingga nanti untuk isian NIS itu wajib ada di sini, ada 001, 002, sampai yang terakhir adalah 020. Misalkan memasukkan 021 nggak bakalan bisa
melanjutkan ya, harus ada yang ada di sini. Terus untuk kesalahan silakan dibuat saja. Silakan masukkan NIS dengan benar. Contohnya seperti ini ya. Terus ini wajib diisi. Terus setelah NIS itu adalah nama, kelas, dan seterusnya. Untuk nama kelas itu atau jenis kelamin itu silakan dibuat boleh, tapi kalaupun nggak dibuat juga nggak apa-apa. Itu untuk pertanyaan tidak wajib ya. Tapi yang wajib adalah ini NIS-nya. Nah, sekarang saya tambahkan pertanyaan baru, misalkan nama ya, nama lengkap. Ini saya tambahkan saja. Terus wajib diisi. Untuk validasinya nggak ada. Terus kelas misalkan. Nah, kelas ini nanti masuknya ke pilihan ganda boleh, ke drop down juga boleh, nggak apa-apa. Misalkan kelas 7A, terus 7B, 7C, dan seterusnya ya. Ini wajib diisi juga. Terus setelah kelas, kemudian satu pertanyaan yang wajib juga. Tadi yang wajib adalah NIS. Terus untuk nama dan kelas ini nggak wajib. Kalaupun nggak ada nggak masalah. Terus pertanyaan yang wajib juga adalah tentang keterangan absensi, apakah dia sebagai absensi sebagai datang atau sebagai pulang. Absensi. Nah, di sini datang. Terus kemudian pulang. Jadi nanti siswa memilih apakah dia datang, absen untuk datang atau absen untuk pulang. Terus ini juga wajib diisi. Nah, ini adalah untuk form daftar hadir untuk yang nanti ada rekapan datang dan pulangnya. Ini seperti ini saja. Kalau mau ditambahi ada jenis kelamin, ada tanggal pembelajaran, ada kabar, sakit izin alfa, dan seterusnya, itu sunnah atau tidak wajib. Silakan ditambahkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting adalah NIS dan absensi ini, ada datang, ada pulang. Nah, seperti ini ya, setelan ya, yang tombol gerigi ini diklik. Terus kita masuk ke bagian presentasi, yang tengah, menu presentasi. Yang ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan, ini hilangkan saja. Terus pesan konfirmasinya silakan diisi. Terima kasih telah mengisi absensi hari ini. Misalkan semoga kita diberikan kesehatan selalu. Nah, contohnya seperti ini ya. Terus umumnya ini nggak usah, presentasi seperti ini tadi diisi. Terus bagian kuis juga dibiarkan saja. Kalau sudah klik simpan. Nah, terus kita masuk ke menu respon yang sebelahnya pertanyaan. Nah, di sini masih 0 tanggapan. Terus kita buat bagian spreadsheet-nya atau database-nya, kita masukkan ke spreadsheet dengan cara klik menu atau tombol yang warnanya hijau ini. Ada menu membuat spreadsheet ya. Ini silakan diklik saja. Terus nanti untuk buat spreadsheet-nya pakai yang baru saja. Karena ini baru buat formnya, maka otomatis kita buat spreadsheet-nya juga baru. Lalu untuk namanya silakan boleh seperti ini saja, atau mau diganti, diedit silakan. Ini bisa diedit ya. Kalau saya biarkan saja seperti ini, biar nanti sama namanya sesuai dengan formnya, biar nggak bingung. Kalau sudah diklik tombol buat, nanti otomatis akan membuka satu jendela baru untuk bagian responnya. Nah, seperti ini ya. Ada timestamp, ada NIS, ada nama lengkap, ada kelas, ada absensi. Ini adalah yang sesuai dengan tadi yang dibuatkan. Ada NIS, itu siswa nanti memasukkan NIS, ada nama lengkap, ada kelas, ada absensi. Terus bagian bawahnya di sini ada form respon 1. Ini diganti saja untuk nama sheet-nya. Misalkan saya ganti menjadi respon. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, nanti ini untuk rekapannya atau isian yang sudah diisi oleh siswa nanti masuknya ke sini. Lalu selanjutnya setelah membuat respon, masuk ke respon seperti ini, nanti kita buat satu sheet baru untuk rekapannya, jam datang dan jam pulang. Silakan masukkan atau tambahkan sheet, diklik tombol plus yang ini. Nanti muncul sheet 2, kita namai menjadi sheet rekap. Contohnya seperti ini. Terus kita kasih judul rekap kehadiran siswa SMP negeri apa dan seterusnya ya. Terus untuk kolomnya saya kasih nama, nomor, nama,
NIS. Nah, seperti ini ada nomor, nama, NIS. Terus tanggal. Tanggal misalkan karena mungkin pembelajarannya tanggal berapa ya. Misalkan saya mulai dari tanggal 3 ya, tanggal 3 saja. 3 bulan Agustus. Nah, seperti ini, 3 bulan Agustus. Nah, di sini untuk formatnya kita buat menjadi 2 karakter dengan cara klik format, terus angka, terus format lainnya, terus format angka custom. Supaya nanti kita buat angkanya jadi 2 angka, misalkan kayak gini. Ini kan tanggal 3 bulan 8, kita buat menjadi 0308. Maka huruf D-nya double seperti ini. M-nya juga double, sehingga nanti munculnya adalah 18, contohnya 1805. Kalau sudah kita terapkan, nah di sini 0308 ya. Terus untuk rekapannya kan nanti ada rekapan datang dan rekapan pulang. Nah, maka di sini di setiap tanggal, di setiap satu tanggal itu harus ada datangnya jam berapa, terus pulangnya jam berapa. Atau tulisan datang ya nggak apa-apa ini ya. Datang, pulang. Nah, jadi setiap satu tanggal ini, satu hari itu harus ada datang dan pulang. Seperti ini ya. Kita match untuk yang ini. Ini ya contoh rekapannya. Untuk bagian nama dan NIS ini manual ya, edit manual atau tulis manual. Ini silakan dikopikan dari file Excel daftar hadir atau daftar nilai, dikopikan saja. Ini manual, isinya juga manual, nggak ada rumusnya di sini. Untuk NIS juga sama, silakan diketik manual atau dikopikan dari database nama ya. Nah, terus nanti di setiap tanggal nanti ada datang, kolom datang dan kolom pulang. Ini silakan ditambahkan datang dan pulang nanti karena direkapan nanti ada jam datang dan jam pulang ya. Nah, sekarang saya coba mengisi bagian formulirnya supaya nanti masuk ke bagian respon di sini. Saya masuk ke bagian formulir, saya preview, lalu saya isi NIS-nya. Contohnya saya ambil NIS-nya salah satu di NIS 007 ya. 007 seperti ini. Atas nama Cahya, saya pilih kelasnya 7C. Terus dia itu datang. Kirim. Nah, nanti terima kasih telah mengisi absensi hari ini. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Nah, nanti ini tampilan di siswa setelah mengisi absensi ya. Nanti masuk di sini di bagian respon. Nah, di sini kan masuk nih. Ada NIS 07, namanya, kelas, dan dia itu absen datang. Terus kemudian nanti si Cahya ini juga harus mengisi lagi untuk absensi pulang. Nah, absensi pulang berarti ngisinya ya seperti ini. Tinggal nanti di bagian bawah mengisi absen pulang, tulisan atau ngetik absen pulang. Nah, di sini pulang ya, kirim. Nah, selesai. Nah, di sini kan munculnya 2. NIS-nya sama, tapi untuk absensinya ada datang, ada pulang. Nah, di sini kan nanti harusnya munculnya untuk absensi datang nanti terekap tanggal 5 bulan 8 itu jam 22.29.08 atau detik ke-8 ya. Terus dia pulangnya nanti harusnya munculnya kan 22.29.44. Nah, ini kan harusnya beda ini. Datang, ini pulang. Terus kalau misalkan dia itu nanti atau Cahya ini ngisi lagi untuk pulangnya. Ternyata pulangnya lebih sore lagi, berarti dia ngisi 3 kali, nggak masalah, nggak apa-apa. Misalkan kayak gini, dia ngisi lagi. Jadi NIS-nya 007, nama lengkapnya Cahya, kelasnya 7C, terus pulang ya. Saya kirim ulang. Terus nanti seperti ini ada tambahan 1 lagi. Nah, ini kan harusnya untuk pulangnya nanti diambil, walaupun pulangnya 2 di sini, isiannya 2, pulang itu nanti diambil yang paling akhir. Tapi kalau untuk datang itu diambil paling awal atau paling gasik. Kalau misalkan ini sesudah ngisi pulang terus kemudian ngisi yang datang, maka ya yang dipilih atau yang diambil adalah datang yang pertama, bukan datang yang terakhir. Kalau datang itu yang diambil yang paling kecil, kalau pulang diambil paling besar atau paling akhir. Seperti itu ya rekapannya. Nah, ini nanti silakan dilanjutkan lagi. Bagi Bapak Ibu yang mau mengisi formulir ini silakan nanti bisa dicek di deskripsi, nanti akan saya lampirkan formulirnya, mencoba untuk mengisi formulirnya nanti jam datang, jam pulangnya nanti otomatis terekap atau enggak ya. Nah, sekarang masuk ke
rumus rekapannya. Nah, sekarang perhatikan ini. Untuk rekapannya, itu nanti rumusnya adalah membaca ini. Jadi, mencari jam, bukan mencari tanggal ya, tapi mencari jam. Jadi, mencari jam di mana jam ini adalah untuk NIS yang di sini, untuk NIS yang terdaftar, 001, 002, atau 003, dan seterusnya. Terus pada tanggal ini, nanti kan mungkin si Cahya ini mengisi datang untuk tanggal 5 sekarang. Besok tanggal 6 dia ngisi untuk datang lagi. Tanggal 7 dia ngisi untuk datang lagi. Berarti kan harus sesuai dengan tanggal yang ada di sini. Tanggal 3 ya berarti nanti ngerekapnya tanggal 3. Tanggal 4 ya nanti ngerekapnya tanggal 4. Tanggal 5 ya nanti ngerekapnya tanggal 5. Sesuai dengan tanggal yang ada di sini. Ya. Terus kemudian nanti untuk kolom datang, nanti melihatnya di bagian absensi datang saja. Untuk absensi pulang nggak bakalan dilihat atau nggak dicek ya. Khusus untuk datang ya nanti ngeceknya yang absensinya datang semua. Kalau pulang ya pulang semua. Walaupun nanti di sini ada acak-acakan, ada datang, ada pulang, ada datang, dan seterusnya ya. Nanti absensinya nanti berdasarkan yang muncul di sini apakah datang atau pulang ya. Terus kita perlu tambahan satu kolom lagi di sini, yaitu kolom untuk merekap atau memunculkan tanggal dan bulan untuk timestamp atau pengisian formulir ini. Jadi nanti kita melihat supaya nanti muncul seperti ini, 0308, 0408, dan seterusnya. Ini nanti di sini juga harus muncul. Nah, untuk rumusnya ini sudah saya siapkan, silakan nanti bisa dikopikan saja di bagian deskripsi ya. Ini nanti saya taruh di bagian deskripsi, silakan dikopikan saja. Terus saya paste di sini rumusnya. Nah, seperti ini. Array formula if row A itu maksudnya adalah timestamp, bagian timestamp seperti ini. Terus sama dengan 1, judulnya adalah tanggal atau bulan. Terus array lagi, ini A lagi masih sama, yaitu timestamp. Terus teks. Nah, jadi dimunculkan teks berupa teks. Kolom A, kita ngambil kolom A karena timestampnya berada di A. Terus formatnya adalah DD_MM. D itu berarti day, M itu month. Berarti tanggal dan bulan. Munculnya tanggal dan bulan. Terus formatnya tanggalnya 2 digit, terus bulannya juga 2 digit. Sesuai dengan tadi yang ada di sheet rekap ya. Kalau sudah di enter. Nanti muncul 0508. Ini kan 0508, 0508. Nanti kalau di tanggal yang lain ya otomatis ini berubah 0608, 0708, dan seterusnya. Sesuai dengan timestamp atau waktu pengisiannya. Nah, terus ya. Sekarang melanjut ke rumus di bagian atau di halaman rekap. Sekarang sini. Nah, kita buat rumusnya seperti ini. Pertama adalah kita mencari paling kecil dulu. Kita mencari paling kecil karena datang ya. Datang itu berarti paling kecil. Maka sama dengan min. Nah, min itu berarti minimum. Minimum apa? Minimum bagian stem yang ini di sini. Ya, bagian stem. Terus jangan lupa diabsolutkan atau dikunci ya dengan cara klik tombol F4 1 kali. Jadi, setelah klik tombol atau kolom A ini, nanti munculnya respon A.2A seperti ini. Terus pencet F4, tombol F4, bukan tombol F dan 4, tapi tombol F4 yang berada di barisan paling atas 1 kali. Nanti muncul ada dolar di sini, ada dolar di sini. Kalau sudah di enter. Jadi nanti ini munculnya adalah paling kecil. Tapi di sini masih ada tulisan atau tulisannya 44048. Ini bukan format tanggal ya, belum dalam bentuk format tanggal. Maka kita buat dulu format tanggalnya. Nah, untuk yang terekap itu cuma jamnya saja, sehingga nanti kita munculkan jamnya saja. Kita format seperti ini, terus angka, terus kita ambil yang jamnya saja. Nah, untuk jam itu berarti pakai format lainnya saja, format angka custom. Nah, untuk bagian jam atau jam berapa ya, itu berarti nanti rumusnya atau tulisannya adalah HH seperti ini. Terus titik 2, H itu berarti hour, jam ya. Terus MM itu menit. Terus SS itu detik. Jadi jam berapa, menit ke berapa, dan detik ke berapa. Seperti itu. Terus kemudian terapkan. Sehingga munculnya seperti ini.
ya. Jam 22.29.08. Kita cek. Paling kecilnya apakah jam ini? 22.29. Di sini kan 22.29. Tapi ini belum sesuai dengan NIS yang diminta ya. Di sini kan NIS-nya 007, padahal di sini saya ngisinya di NIS 001. Ini cuma mencari nilai atau jam minimal saja. Nah, jam minimal ya, jam minimal untuk 001. Nah, berarti kan kondisinya mencari minimal tapi untuk NIS 001. Nanti kalau di nomor 2 ya berarti cari minimal untuk 002. Cari minimal untuk 003 kayak gitu. Nah, berarti ditambahi rumusnya. Yang tadinya min saja, min respon A dan A seperti ini, kemudian ditambahi if. Nah, seperti ini. Min if. Jadi if pakai S ya, karena nanti kondisinya double. Jadi nanti mencari nilai minimum dengan kriteria tertentu. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah yang NIS-nya 001 ya, seperti itu. Nah, berarti sekarang min if ya, min if seperti ini. Terus responnya biarkan saja sama dengan yang tadi. Terus di belakang atau sebelumnya tanda kurung diketik titik koma. Tapi ini untuk titik koma tidak wajib ya. Kadang-kadang ada PC yang menggunakan koma. Itu bisa saja tergantung dari nanti di bagian rumusnya mintanya apa, titik koma atau koma, tergantung ya. Kalau misalkan pakai titik koma error, coba diganti dengan koma saja. Terus koma seperti ini, kita masukkan kolom NIS tapi yang bagian respon. Jadi setelah di sini nanti kita klik sheet respon, lalu kita pilih kolom NIS. Nah, kolom NIS adalah kolom B. Kita klik tombol atau kolom B ini. Nah, seperti ini. Nanti muncul respon B.2B. Dan jangan lupa kayak tadi dipencet atau ditekan tombol F4 satu kali saja. Nah, jadi seperti ini. Respon $B.2 load $B. Ada dolarnya ya. Terus titik koma lagi seperti ini. Kemudian diklik bagian NIS-nya yang tadi kita masuk ke rekap lagi. Terus NIS-nya di sini diklik. Ya, sesuai dengan yang tadi nomor 1. Nah, untuk C5 itu dipencet atau diklik F4 lagi, tapi sampai dolarnya berada di depannya C, huruf C ya, di depannya huruf C, supaya nanti tidak geser untuk bagian kolomnya, yaitu dengan cara F4 ini 1 seperti ini, terus 2 seperti ini, F4-nya 2 kali, terus 1 kali lagi, F4 1 kali lagi. Jadi nanti posisinya dolarnya berada di depan C. Ini kalau mau ngetik manual juga nggak apa-apa. Yang penting nanti dolarnya berada di depan C seperti ini ya. Kalau sudah di enter dulu nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Jadi ini kenapa hasilnya 0? Hasilnya 0 karena apa? Karena untuk NIS 001 yang berada di respon itu nggak ada. Nah, ini kan cuma ada 007. Nah, berarti kalau nggak ada, munculnya adalah 0. Tapi kalau misalkan ini rumusnya dikopikan ke bawah, seperti ini. Saya pastenya paste rumus ya. Nanti muncul di bagian 007 di sini muncul ada apa namanya? Ada nilainya. Terus untuk formatnya saya pakai format ini saja supaya sama langsung ya. Nah, seperti ini. Ini nanti muncul di NIS 007. Ini kan sudah sesuai. Berarti mencari nilai minimal atau waktu minimal untuk NIS 007 ya. Nah, tetapi ini kan nanti untuk 007 itu absennya ada di hari atau di tanggal 5, terus besoknya ada tanggal 6, besoknya lagi tanggal 7. Nah, maka kita harus merekap atau mencari yang sesuai dengan tanggal ini, tanggal 308. Nah, sehingga untuk rumusnya kita tambahin lagi kriterianya. Berarti tadi kriterianya yang tadi itu baru mencari tangga, mencari waktu ya, mencari waktu. Terus bagian NIS-nya sama dengan ini. Ini NIS-nya dulu. Nah, sekarang kita tambahkan kriteria lagi dengan cara di bagian belakang sendiri, titik koma seperti ini. Ya. Terus kita cari kolom ini, kolom tanggal. Berarti masuk ke sheet respon, diklik. Terus kita klik kolom tanggal atau bulan, yang paling terakhir ini ya.
Kita klik, nanti muncul respon F.2F. Terus jangan lupa F4 satu kali, nanti munculnya seperti ini, ada dolar-dolarnya. Terus titik koma lagi, ya, yang bagian tanggalnya ini seperti ini. Terus kita masuk ke rekap lagi, terus tanggal yang atas itu diklik. Tetapi sebelum diklik, itu dibuat teks dulu, atau diklik dulu nggak apa-apa. Saya klik seperti ini, nanti kan munculnya D3, ini ya, D3. Terus kita klik F4 2 kali, coba. Supaya nanti dolarnya berada di depan angka 3. F4 satu kali, nanti munculnya seperti ini, dolarnya ada 2. Klik atau pencet F4 satu kali lagi, nanti dolarnya berada di depan nomor 3 saja. Nah, yang diinginkan adalah yang di depan angka 3 saja. Nah, angka 3 ini, sehingga nanti kalau mau rumusnya dikopikan ke bawah, tetap di baris ketiga saja, tidak geser-geser ya. Nah, ini jadi nanti berdasarkan atau melihat ini tanggal 0308. Tapi ini berupa format tanggal, maka kita buat teks saja. Ya, kita buat teks dulu dengan cara depannya seperti ini, tulisan teks ini. Terus kurung buka, D3-nya masih sama seperti ini. Terus titik koma. Nah, seperti ini titik koma. Kemudian kita format menjadi ini petik 2 DD, terus garis miring MM. Nah, seperti ini ya, supaya formatnya menjadi teks ya, ada day dan mon. Kalau sudah di kurung tutup, ini kurung tutupnya 2 ya. Ini untuk yang depan, ini untuk yang ini. Kalau sudah di enter coba. Nah, seperti ini enggak ada perubahan. Kita geser atau kita kopikan ke bawah. Pastenya adalah paste rumus. Nah, seperti ini. Nah, di sini yang tadi 007 ternyata hilang. Ternyata menjadi 0 semua. Kenapa menjadi 0 semua? Karena ini berada di tanggal 0308. Sedangkan tadi di bagian respon itu adalah 0508, bukan 0308. Nah, sekarang saya kopikan yang ini, yang rumus yang ini ke 0508 ya. Oke, saya kopikan, blok, terus salin. Terus saya paste ke semua kolom di sini. Saya paste, tapi pastenya paste rumus ya. Paste rumus. Nah, terus saya format sama dengan yang di atas. Nah, seperti ini. Nah, ternyata di sini munculnya di 007, tapi di sini nih. Nah, kita lihat. Nah, di sini itu adalah tanggal 0508. Terus NIS-nya 007 ya kan, 0508 07. Berarti kan sudah sesuai ya. Jadi ini sudah berhasil melihat NIS yang mana dan tanggal berapa. NIS yang mana dan tanggal berapa ya, seperti itu. Terus ini karena ada kolom datang dan kolom pulang, maka untuk pencariannya lagi atau kriterianya lagi adalah mencari NIS yang ini dan tanggal yang ini serta yang keterangannya itu tulisannya adalah datang, sehingga nanti tidak acak-acakan karena mungkin si Cahya ini ngisi untuk datangnya 2 kali ya, ngisi datangnya 2 kali ya, maka kita cari yang absensinya atau kolom absensinya ini adalah tulisan datang. Itu berarti kita tambahkan satu kriteria lagi dengan cara di sini masih di belakang rumusnya ya, di depan kurung paling akhir titik koma lagi ya, seperti ini. Terus kemudian kita masuk bagian respon. Nah, seperti ini. Terus kita klik kolom absensi yang ada keterangan datang dan pulang. Diklik saja. Nah, seperti ini. Nanti muncul respon E.2E. Jangan lupa di F4 satu kali. Terus titik koma. Terus kemudian sama dengan yang mana? Nah, kita masuk ke bagian rekap lagi. Terus sama dengan ini, tulisan datang. Tulisan datangnya diklik boleh atau kita tulis manual juga boleh seperti ini, tapi diapit dengan tanda petik 2 datang, sehingga nanti mengecek kolom yang tulisannya datang ya. Kalau sudah enter, ini masih 0, kita kopikan ke semua kolom, kita paste rumus. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti ini untuk datang atau rumus datang sudah selesai. Untuk rumus pulang itu di sini tidak sama dengan kolom datang.
Karena untuk pulang itu diambil paling besar. Kalau paling besar itu rumusnya adalah max atau maksimum, ya. Berarti di sini di bagian rumus untuk pulang, kita masuk ke rumusnya tadi. Di bagian depan kan ini ada min if. Nah, silakan diganti dengan max if. X seperti ini, max, if-nya sama. Nah, terus untuk bagian belakang ada respon ini, respon ini. Ini sama, ya. Tapi untuk yang bagian tanggal 0308 kita geser ke depan sini. Sehingga yang tadinya di sini tulisannya kan ada E3 ya. Yang mana ini? Yang ini. Nah, yang ini. Ini kan E3. Ini kita geser ke bagian D3 karena ini sel yang di merge ya. 0308 ini kan merge antara kolom D dan kolom E. Maka kita melihatnya itu yang D-nya saja. Sumbernya adalah D, jangan yang E. Di sini kan tulisannya yang E ini. Nah, E3. Maka tulisan E atau huruf E kita ganti menjadi D. Nah, seperti ini. Cukup ini saja ya. Terus bagian belakang di sini tadi kan untuk datang rumusnya datang, tulisannya datang. Nah, sekarang karena untuk mengisi pulang ya berarti tulisannya di sini pulang. Nah, seperti ini ya. Cukup ganti tadi depan sendiri itu diganti max. Nah, max if. Terus respon ini sama, ini juga sama, ini sama. Terus tadi yang tadinya di sini E diganti dengan D. Terus untuk tadinya di sini datang menjadi pulang. Kalau sudah enter. Nah, ini berarti rumus untuk pulang baris pertama sudah. Sekarang kita kopikan ke bawah sini. Terus pastenya adalah paste rumus. Nah, ini masih kosong, nggak ada. Kita kopikan ke tanggal yang lain ya. Ini paste, ini paste, ini paste. Nah, kita lihat di sini yang ada isinya adalah 007 di bagian pulang di sini. 2230, 35. Kenapa di sini munculnya 35? Nah, kita cek di database-nya. Nah, yang tulisannya pulang, ini ada dua ini, pulang dan pulang. Kita cek ya. Di sini ada waktu yang pertama adalah 2229 dan 2230. Nah, di sini tadi munculnya adalah yang 2230, bukan 2229 ya. Kenapa 2230? Karena untuk pulang itu diambil paling akhir. Ya, jadi ngisinya terakhir ya berarti itu yang diambil. Ini kan pulang yang pertama. Ternyata dia ngisi pulang yang kedua, ya berarti yang diambil adalah yang paling akhir. Kalau untuk datang di sini diambil paling basic atau paling awal. Itu nanti untuk teknis pengambilan rekapannya. Nah, ini sudah berhasil ini. Nanti tinggal ngisi yang lain otomatis muncul di sini. Ya. Sekarang saya coba ngisi untuk absen yang lain. Misalkan absen 003 ya. 003 saya masukkan atau saya isi. Ini nama lengkapnya adalah Al-Furqon, misalkan kelas 7C sama dia datang dulu. Nah, nanti muncul di sini. Kita lihat Al-Furqon sekarang tanggal 5 berarti masuk ini. Jam 22.50. Ini sudah sesuai ya. Sekarang adalah jam 22.50. Nah, sekarang saya isi lagi yang lebih dari 50, misalkan 51. Kita tunggu sampai jamnya 22.51. Nah, baru kita isi lagi ya. Oke, saya isi lagi, saya preview lagi, terus NIS-nya saya masukkan 003 ya tadi ya. Terus namanya Al-Furqon sama kelasnya ini, terus dia itu pulang. Nah, pulang, lihat pulang ya. Lalu klik tombol atau datang dulu ya nggak apa-apa, datang dulu ya. Kirim. Berarti Al-Furqon ini ngisi datang 2 kali. Kita lihat di sini. Di bagian respon dulu. Di sini untuk Al-Furqon ngisi 2 kali untuk datang. Ini ya, datang. Nah, di sini ada waktu 22.50 dan 22.51. Sekarang kita lihat di bagian rekap. Munculnya adalah yang 22.50, bukan 22.51. Kenapa 22.50? Karena untuk datang itu diambil paling awal. Nah, di sini yang datang paling awal. Paling awalnya adalah 22.50. Bukan 2251 walaupun sama-sama datang ya. Untuk datang diambil paling awal. Tapi kalau untuk yang pulang diambil paling akhir. Nah, kita coba isi lagi untuk pulangnya. NIS-nya sama 003. Namanya sama Al-Furqon, kelasnya 7C, terus pulang. Kirim.
Ini sudah masuk Al-Furqan untuk pulang. Pulangnya adalah 2252. Kita lihat di bagian rekap sini 2252. Sini ya, sudah berhasil, ini sudah masuk. 2252 munculnya sudah berhasil. Nih, 2252 muncul. Nah, sekarang misalkan dia itu ngisi lagi untuk pulang. Untuk pulang isi lagi. Saya coba isi lagi dengan NIS yang sama. Namanya sama, kelas 7C. Terus pulang. Pulangnya diisi lagi ya. Saya klik tombol kirim. Nah, kita lihat bagian respon dulu. Pulangnya ngisi 2 kali. Yang pertama adalah 2252, yang kedua adalah 2253. Berarti karena untuk pulang itu diambil yang paling akhir, berarti harusnya munculnya yang 2253. Nah, kita cek di bagian rekap. Nah, di sini kan munculnya 2253. Berarti sudah sesuai ya, sudah benar. Untuk datang diambil paling awal, untuk pulang diambil paling akhir. Ini awal, ini akhir. Berarti cuma 2 ini yang muncul ya. Untuk yang lain berarti menyesuaikan. Nanti kalau ada rekapannya ya berarti muncul. Atau ada responnya di sini ya berarti muncul. Nah, sekarang terakhir itu adalah yang belum ada datanya. Ini kan tulisannya 0 semua nih. Nah, kalau 0 kan kayaknya apa ya? Harusnya nggak ada isinya, tapi ada 0. Ini kan kayaknya mengganggu. Nah, kita hilangkan. Jika hasilnya 0, maka kita delete saja atau kita kosongkan saja. Nah, caranya berarti kayak gini. Kita masuk ke bagian yang pertama sendiri, yang ini yang datang. Sini kita blok sampai terakhir ya, dari depan, tapi sama dengannya jangan ya, sama dengannya jangan. Cuma dari mini if sampai belakang sendiri. Kita kopikan, kita copy, Ctrl C atau klik kanan copy ya nggak masalah, nggak apa-apa. Terus di depannya dikasih rumus atau formula if. Nah, kayak gini. If kurung buka, terus pastekan tadi yang kita kopikan. Paste seperti ini. Nanti posisinya di sini ya. Jadi jika ininya atau isinya adalah kosong atau hasilnya kosong sama dengan 0 seperti ini. Maka kalau sama dengan 0 maka isinya adalah kosong. Petik 2, petik 2. Petik 2-nya 2 kali seperti ini. Terus jika tidak kosong maka baru rumus ini. Ya, seperti itu ya. Jadi tambahkan ini, tambahkan sama dengan kosong, ada petik 2-nya 2 kali, terus di depannya ada if-nya. Saya ulang ya. Jadi dikopikan dari depan sampai belakang, tapi untuk sama dengannya jangan. Terus klik kanan copy atau Ctrl C juga boleh. Terus kita tulis di bagian depannya ada tulisan if. Nah, gini. If seperti ini. Terus kurung buka. Paste Ctrl V ya, Ctrl V. Nanti di tengah-tengah di sini terus dilanjutkan dengan sama dengan. Nah, ini sama dengan terus 0. Nanti jika isinya atau hasilnya adalah 0, maka itu kosong atau tidak ada isinya. Kosong itu tulisannya adalah petik 2-nya 2 kali. Terus kalau sudah titik koma, terus enter, udah. Nah, ini kan kosong. Ini kosong ini. Nah, terus untuk pulang sendiri ya, jangan langsung dikopikan dari sini karena pulang itu rumusnya agak beda karena pakai max. Tadi teknisnya sama, kita blok dari depan sampai belakang, sama dengannya jangan ikut. Terus depannya ada if-nya, terus kurung buka, terus Ctrl V, sama dengan 0, titik 2, petik 2-nya 2 kali, terus titik koma ya, titik koma, terus enter. Nah, nanti munculnya ini kosong kayak gini. Aslinya ada rumusnya, cuma hasilnya adalah kosong. Terus kita kopikan ke semua kolom yang ada, tapi ngebloknya adalah 2 ini ya, datang dan pulang di blok. Untuk datang dan pulang di blok kayak gini, 2. Kita kopikan, lalu kita blok dari absen 1 sampai absen terakhir, terus dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir. Nah, seperti ini, kayak gini semuanya. Terus klik kanannya di mana saja yang ada di area blok di sini. Klik kanan, terus tempelnya atau pastenya adalah paste rumus. Nah, ternyata nanti hasilnya adalah seperti ini. Yang nggak ada isinya itu hilang atau tidak ada isinya ya. Kalau yang belum ngisi ya berarti otomatis nggak ada isinya kayak gini. Aslinya kan ada rumusnya di sini, ada rumusnya. Tapi kalau yang sudah ngisi absensi maka otomatis muncul seperti ini. Nah, itu kan berarti kan
lebih rapi ya, atau kelihatan lebih bagus, karena yang belum ngisi otomatis nggak ada isinya seperti itu. Nah ini berarti sudah sesuai, ada jam datang dan jam pulang. Kalau misalkan menginginkan nggak ada detiknya, ini kan ada detiknya, ada jam 22 menit ke 50, detik ke 35. Kalau misalkan nggak menginginkan ada detiknya, ya tinggal di format saja, di bagian format, angka, terus format lainnya, format angka custom, terus bagian S-nya atau second atau detiknya kita hapus seperti ini, terapkan. Nanti otomatis cuma jam dan menit saja. Nah silakan terserah Bapak Ibu semuanya ya, mau diedit seperti apa, bebas seperti itu. Nah berarti untuk rekap kehadiran, jam datang dan jam pulang setelah selesai dibuat, silakan bisa dipraktekkan dan semoga berhasil dan membantu Bapak Ibu untuk merekap jam datang dan jam pulang. Dan mohon untuk dukungannya untuk subscribe channel saya ini supaya saya lebih semangat dalam membuat tutorial-tutorial yang lebih unik lagi, lebih bermanfaat lagi, dan bisa digunakan untuk Bapak Ibu semuanya di KPM atau pembelajaran secara daring sekarang ya. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video tutorial yang lain. Yang mau request tutorial silakan langsung saja ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.